Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Hendrayanti dari SDN Baru Tunggul 3. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi video yang merupakan aksi nyata saya dalam rangka menyebarkan pemahaman modul Merdeka Belajar yang sebelumnya saya pelajari pada platform Merdeka Mengajar. Adapun tujuan dari mempelajari topik Merdeka Belajar ini diantaranya 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami cara memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, memahami penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar ini, terdapat 5 modul yang akan kita pelajari. Di antaranya, 1. Memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dari modul 1, di mana pada modul 1 terdapat 3 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Dalam hal ini, guru harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Dengan kata lain, sebagai pendidik, kita harus tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita, di mana kekuatan tersebut harus kita kembangkan agar bisa mengajar dan mendidik murid kita sesuai dengan kodratnya. Kemudian, pada topik yang kedua, yaitu apa peran saya sebagai guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dalam hal ini, guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, topik 3 pada modul 1 yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya? Dalam hal ini, guru yang profesional adalah guru yang mampu menciptakan konsep dan cara berpikir yang jelas mengenai gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita mampu memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat seorang guru yang mampu memerdekakan murid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya, Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Modul 2, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi murid secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Topik pertama yang akan dibahas pada modul 3 yaitu kodrat murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Adapun kodrat murid, diantaranya kodrat keadaan murid adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid, yang terbagi menjadi 2 kodrat pendidikan dasar, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada.
Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan, di mana kodrat yang dimiliki oleh setiap murid tidak sama, setiap murid memiliki kekuatannya masing-masing. Maka dari itu, murid bisa dikatakan sebagai individu yang unik, di mana mereka berhak mendapatkan tuntunan yang tepat sesuai dengan keunikannya, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, topik kedua yang akan dibahas dalam modul ketiga yaitu asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Adapun konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Mari kita lanjutkan ke modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Topik pertama pada modul keempat yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti dapat diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Selanjutnya, topik kedua pada modul keempat yaitu teori konvergensi. Teori konvergensi ini dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri dan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog budaya sendiri dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadinya. Selanjutnya adalah modul terakhir yaitu modul 5 mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal ini hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid sebagai generasi natif dialog hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan tentunya berpihak kepada murid. Sekian pemaparan dari saya mengenai topik Merdeka Belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahannya. Semoga pemaparan saya ini dapat bermanfaat bagi ibu, bapak, dan teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.